Good morning student, how are you today? Oke, Miss harap hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita. Oke, di sini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin atau yang semalam, yaitu lanjutan dari dongeng. Nah, kita bahas di sini yaitu tentang ciri-ciri dongeng. Nah, ciri-ciri dongeng yang pertama adalah diceritakan dengan alur yang sederhana. Nah, dan yang kedua, alur cerita disingkat dan cepat. Nah, dan bagian ketiga, tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Berarti setiap tokoh yang berperan di dalam cerita dongeng tidak diceritakan secara detail, nakku. Oke, next. Nah, peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau bersifat hayalan. Nah, yang kelima, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan, berarti penggambaran. Nah, oke, yang keenam, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Nah, berarti lebih menekankan di situ adalah suatu kejadian. Oke. Next, nah, jenis-jenis dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng yang terdapat di dalamnya yaitu yang pertama, mitos, suatu cerita yang menceritakan tentang gaib. Berarti ini kebanyakan roh-roh jahat seperti hantu, setan, dan sebagainya. Pokoknya yang berbau dengan roh-roh kejahatan di dalamnya. Nah, kalau dia sage itu menceritakan tentang kepahlawanan atau kesaktian daripada tokoh. Dan fabel yaitu menceritakan tentang hewan atau binatang di dalamnya. Nah, kalau legenda itu adalah suatu cerita yang menceritakan dongeng atau dengan asal usul tempat atau benda. Nah, itu adalah kalau dia mengenai suatu legenda. Nah, legenda ini mungkin sering kita dengar ya, legenda tentang batu gantung, batu menangis, dan sebagainya. Oke, next, cerita jenaka berarti merupakan cerita yang menceritakan tentang kelucuan terdapat di dalamnya. Oke, cerita pelipur lara ini seperti apa, Miss? Nah, cerita pelipur lara ini menggunakan media. Kalian tahu nggak boneka wayang itu? Nah, itu kan kita menggerak-gerakkan tangan dengan memainkan wayang kan? Nah, seperti itu maksudnya, nakku. Dan cerita perumpamaan berarti bentuk dongeng yang menggunakan bahasa kiasan dan ajaran-ajaran nasihat. Nah, itu satu lagi yaitu paralel, yaitu menggunakan cerita yang menceritakan tentang pendidikan, berarti berbau dengan pendidikan yang ada di dalamnya. Oke, next. Nah, anak-anak Miss, di sini ada tugas. Lihat, pilihlah salah satu jenis-jenis dongeng yang kamu sukai, berarti yang kita inginkan, ya kan? Dan menurut kamu yang gampang itu menurut kamu yang gampang. Nah, dari jenis-jenis dongeng yang sudah kita jelaskan tadi atau yang sudah kalian lihat, mana yang menurutmu gampang di situ? Nah, setelah kamu dapat, barulah kamu buat ke dalam sebuah wacana. Berarti ke dalam bentuk karangan. Nah, paham anak-anak Miss? Kalau tidak paham, WA ke pribadi Miss. Oke? Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, see you tomorrow. Dadah.